Halo pemirsa, selamat datang di acara I'm Talk. Hari ini episode perdana, saya akan ngobrol berdampak bersama rekan saya Saya Coach Mario. dan saya sendiri Coach Indra. Wow, Coach Mario, senang sekali ya kita bisa Yes. berjumpa, bertemu dengan rekan-rekan untuk berbagi sehingga memberikan dampak di tahun 2021. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah materi yang sangat penting sekali, yaitu tentang adaptive mindset. Ya, yuk. Coach Mario, gimana nih kira-kira ya? Tahun 2020 kita sudah lewati. Ya, tahun 2020 kita sudah lewati dan sekarang awal banget tahun 2021. Nah, kira-kira nih, apa sih yang dimaksud dengan adaptive mindset menurut Coach Mario? Silakan. Ya, jadi ini biar rekan-rekan yang baru pertama kali dengar kita juga bisa mengikuti bahwa memang Excellent ini ada kami sebagai Coach Mario dan juga Coach Indra, kami mendirikan Excellent memiliki satu tujuan besar, yaitu apa sih? Membantu pemilik usaha untuk bisa membawa bisnisnya menuju ke level yang lebih tinggi, ya, new level. Nah, level apa sih sebenarnya yang kami bayangkan bahwa dunia usaha itu sudah mulai dan akan terus bergeser menuju ke era apa namanya adalah era 4.0, di mana di era 4.0 ini setiap usaha perlu beradaptasi dengan teknologi nih yang sedang berkembang. Nah, dalam kaitannya ini kami membangun ada sebuah framework. Kenapa? Karena kalau bicara tentang dunia usaha menuju kepada era 4.0, itu pertanyaan sering muncul, ya saya mesti mulai dari mana? Berarti apakah saya mesti punya software tertentu? Apakah saya mesti install teknologi tertentu gitu kan? Nah, setelah kami rumuskan dan kami coba pikirkan, kami memang berbicara ada beberapa hal teknis yang kedepannya kita akan bicarakan tentang bagaimana sebuah dunia usaha bisa beradaptasi, ya, bisa merangkul era 4.0. Tetapi ketika kami renungkan, kami menyadari gitu dalam perjalanannya era 4.0 ini butuh mula-mula dibangun dengan apa sih? Dengan membangun sebuah mindset. Nah, mindset apa? Mindset yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Yang mana kita sebut ini dengan adaptive mindset. Nah, pola pikir seperti ini yang kami ingin terus edukasi. Kenapa? Karena pada kenyataannya, orang yang bisa memiliki akses teknologi belum tentu bisa menggunakan dengan baik. Kenapa? Karena kalau pikirannya masih menggunakan cara pikir lama, cara kerja lama, tentu akan diberikan sebuah tools yang lebih baik pun belum tentu bisa menggunakan, ya. Mungkin itu nih Pak Coach Indra sebagai prolog kita dulu gitu ya, karena ini nanti kita serinya panjang nih, biar rekan-rekan kita punya satu frekuensi, kita punya satu pandangan dulu mengenai apa yang akan kita bahas ke depannya. Gitu Pak Coach Indra. Yes, thank you Coach Mario. Jadi rekan-rekan, kami di Excellent ini memang tadi yang disampaikan oleh Coach Mario, kami mengembangkan sebuah model tentang adaptive mindset. Nah, kenapa kami mengembangkan adaptive mindset? Kami merasa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi pemilik bisnis untuk menghadapi khususnya era pandemi. Tapi tidak hanya era pandemi aja, setelah era pandemi pun pola berpikir adaptive mindset itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang perlu dimiliki oleh semua pemilik bisnis. Begitu ya Coach Mario ya? Ya, betul. Nah, saya ngobrol dengan Coach Mario, kita diskusi bareng dari pengalaman saya sebagai profesional, dari pengalaman saya sebagai seorang coach, dan juga tentunya dari pengalaman Coach Mario membantu banyak pemilik bisnis UKM. Kami menyimpulkan, ada 3 poin ya Coach Mario ya. Kalau kita bicara adaptive mindset, kita masuk dulu ke definisi-definisi dari adaptive mindset. Sehingga pada saat saya dan Coach Mario men-sharingkan kepada Anda, sama frekuensinya, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan adaptive mindset? Simple, ada 3 poin. Yang pertama adalah mengenai sikap mental, ya. Yang kedua adalah berhubungan dengan upgrade knowledge dan upgrade skill. Ya, udah 2, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah sikap mental, yang kedua adalah upgrade knowledge dan skill, dan yang ketiga adalah melakukan action, tetapi bukan sembarang action, action yang terukur. Nah, silakan Coach Mario, dibahas Coach satu persatu dari 3 poin tersebut. Ya,
Jadi yang kita tentu berbicaranya pertama-tama dari tadi, yang pertama apa nih, Coach Indra? Sikap Eh, mental. sikap mental, gitu kan? Yes. Sikap mental. Nah, sikap mental yang seperti apa nih agar kita bisa memiliki sebuah pola pikir yang adaptif. Nantinya kita juga punya nih perumusannya gitu kan. Yes. Poin-poin apa sih yang penting? Ada 5 poin nanti. Tetapi Benar. kalau kita bicara sikap mental, yang dimaksud dengan sikap mental adaptif artinya apa? Ya kita harus dari dalam diri kita juga mesti memiliki satu pemahaman gitu kan, pemahaman bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yes. Betul. Perubahan itu adalah sesuatu yang mutlak dan pasti terjadi. Ya, kalau bahasa bahasa eh, ada sebuah film gitu ya yang lagi booming kemarin ini gitu ya. Film itu ada satu kata-kata gitu yang menarik, yaitu kata apa sih yang paling suka dipakai? Inevitable. Oke. Tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dielakkan gitu ya. Nah, kami melihat bahwa perubahan itu akan menjadi sesuatu yang inevitable. Sehingga kalau kita tidak membangun kapasitas mental kita untuk bisa menyikapi hal ini, maka kita akan menjadi sulit untuk bergerak. Karena nanti ini Coach Indra nih yang akan jauh lebih banyak membahas nih tentang pola Yes. pikir, bagaimana merubah mindset. Karena sekedar mengatakan dengan itu menjadi sebuah mental attitude itu berbeda sekali, sikap mental gitu kan. Betul. Karena banyak orang bilang, kalau ditanya gini lah, semua pemilik usaha, siapa di sini yang punya usaha ingin maju? Semua 100% kalau bisa 120% gitu ya, semua pasti angkat tangan. Iya. Saya mau. Siapa di sini yang punya usaha yang memang yakin bahwa ke depan pasti akan terjadi perubahan? Saya yakin 120% akan ngomong iya. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah Anda siap tidak untuk berubah? Kemungkinan besar, pertanyaan yang kedua ini mulai berpikir tuh, siap tidak ya? Nah, ketika dia ditanya apakah dia mulai siap, yang dia pikirkan selalu, kayaknya nggak bisa, Coach. Kenapa? Karena timnya saya juga nggak terlalu belum jago, alasannya begitu. Terus, tapi Coach nggak bisa, kenapa? Karena usaha saya ini usaha tradisional. Bagaimana untuk bisa berubah seperti itu? Gitu. Atau yang lain lagi menyalahkan, ya Coach kan pemerintah aja kayak begini, Coach. Masih old school. Masa kita gimana bisa mengikuti itu kalau pemerintahnya aja tidak masih menggunakan cara-cara lama. Nah, jadi selalu melihatnya pada sisi luar, tidak melihat kepada sebetulnya tidak melihat bahwa problem terbesarnya adalah sikap mental dia. Betul. Yang dia melihat bahwa perubahan itu sesuatu yang pasti, tapi dia tidak meyakini bahwa hal itu dimulai dari dirinya. Dia melihat itu semua terjadi di sekitarnya. Ketika sekitarnya berubah, saya pasti berubah. Yang mana pada kenyataannya, kalau sikap mental seperti itu, sekitarnya berubah, dianya pun belum tentu berubah. Ya kayak gitu. Kalau dari Coach Indra bagaimana nih? Ya, setuju banget Coach Mario. Jadi saya setuju sekali dengan confirm ya, perubahan itu adalah sesuatu yang akan terus-menerus terjadi. Ada atau tidak ada pandemi, sebenarnya perubahan itu akan terus terjadi. Hanya memang pemicunya kita dipicu lebih cepat ya, lebih beradaptasi karena situasi pandemi. Tapi sebenarnya kalau kita sadari, pemilik bisnis juga perlu menyadari bahwa memang perubahan itu adalah sesuatu yang akan terus terjadi. Nah, sikap mental itu adalah tentang bagaimana kita merespon terhadap perubahan. Ada beberapa pengusaha yang dia bingung ya dengan perubahan seperti ini. Sekarang situasi berubah, toko-toko pada tutup, dia bingung. Tetapi ada loh pengusaha-pengusaha yang justru dengan perubahan ini, situasi yang berubah, dia lebih kreatif. Dia justru banyak mengeluarkan inovasi-inovasi yang berbeda dengan sebelumnya. Dan ini sikap mental, Coach Mario. Ya, jadi kesimpulan kita apapun situasinya, yang paling penting adalah bagaimana kita merespon. Kalau kita bicara tentang respon, kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang akan kita lakukan. Itu yang penting menurut saya, Coach Mario. Wah, keren nih. Sikap mental. Nah, sikap yang mental kedua yang pertama ya. Yang kedua. Yang kedua, upgrade knowledge dan skill. Menurut Coach Mario gimana? Upgrade knowledge dan skill. Upgrade knowledge skill. Orang sudah memiliki, seseorang pemilik usaha yang sudah memiliki tadi tuh sikap mental atau dia memiliki mental
memiliki kesadaran penuh gitu kan, yang dari pikiran, dari perasaan dia sudah tahu, dia sudah yakin dan dia bersedia merangkul itu. Tentu tidak bisa serta-merta dengan keyakinan. Perubahan, iya berubah. Siap tidak? Siap. Bisa. Saya pasti bisa, kita pasti bisa. Itu kan yang suka diteriakan gitu kan, jadi slogan gitu. Kita pasti bisa, saya bisa. Oke, jalan. Hari pertama masih semangat gitu ya, teriak, tapi mulai bilang mulai dari mana nih? Terus kemudian hari kedua, hari ketiga, yang terjadi apa? Karena mereka tidak tahu caranya gitu ya, sehingga terjadi semangat itu menjadi tidak bisa direalisasikan menjadi sebuah tindakan, tidak menjadi sebuah action, kira-kira begitu deh. Karena dari sebuah belief yang itu kan belief lah, udah jadi belief ya kan, mentalnya udah oke, saya mengerti, saya siap dan saya mau. Oke, belief-nya bisa nih dan kita harus merangkul perubahan. Tetapi ketika perubahan belief itu tidak diteruskan menjadi action, ya belief itu jadi NATO. Betul. No action, talk only. Nah, untuk bisa melakukan tentu butuh apa? Ya knowledge and skill. Nah, pertanyaan begini kan, apakah kita merasa knowledge and skill kita udah cukup gitu? Benar. Karena banyak juga pemilik usaha merasa begini, kita siap, kenapa? Kita bukan pemain baru kok di industri ini, kita sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Semua sisi dari bisnis ini kita udah mengerti. Betul. Tapi kalau begitu, kalau Anda punya pikiran seperti itu, berarti apakah Anda sudah benar-benar tahu tidak caranya untuk berubah ke era yang baru ini? Gitu. Karena pengetahuan tentang usaha jangan dicampur adukan dengan bagaimana beradaptasi dengan pasar. Itu dua hal yang berbeda. Setuju banget. Kita mengenali bisnis kita dengan baik, tetapi apakah bagaimana cara menjangkau pasarnya, apakah sama atau berubah? Sama seperti seseorang bilang, saya udah punya bisnis lama sekali di bidang ini. Tetapi ketika era marketplace mulai menjamur, gitu ya, masih, oh enggak lah, customer saya tidak, kita nggak bisa, saya pernah ketemu gitu yang fashion. Fashion ngomong gini, beda coach, kalau fashion itu orang mesti pegang, orang harus lihat. Makanya nggak bisa tuh marketplace. Itu sekitar 4 tahun yang lalu bicara begitu. Gitu ya. Kenyataannya sekarang apakah fashion stuck di marketplace? Enggak. Naik terus. Gitu. Naik terus. Volumenya juga naik. Dan akhirnya apa? Ya dia juga harus adaptasi. Masuk ke marketplace. Dia harus bikin juga toko online sendiri. Gitu. Nah, inilah perubahan yang harus dibarengi dengan kesadaran dan diteruskan dengan action. Mau nggak mau kita harus upgrade knowledge kita, skill kita, dan kita mesti sedia untuk, kalau Coach Indra suka ngomong gini kan, unlearn, ya kan? Pertama kan learn, kemudian unlearn, belajar, kemudian begitu udah ahli, jangan-jangan kita mesti kosongkan lagi, unlearn. Benar. Kita mesti mulai lagi untuk, kita mesti nggak boleh belajar melepaskan apa yang kita tahu, dan kemudian relearn, belajar kembali. Nah, disinilah peranan dari bagaimana kita bisa mengupgrade pengetahuan kita dan skill kita dengan apa? Melepaskan paham kita bahwa kita sudah yang paling ahli, kita yang sudah yang paling tahu, kita lah yang paling di depan di industri ini, sehingga tidak ada orang lain yang bisa lebih tahu dari kita. Nah, pemahaman seperti ini nih yang kita perlu kita butuh rubah sehingga kita juga bisa gitu untuk beradaptasi. Itu kalau Coach Indra. Bagaimana? Yes, Coach Mario, setuju banget ya. Rekan-rekan, tadi ada satu kalimat yang Coach Mario katakan menarik banget ya. Bagi pemilik bisnis, pengalaman menjalankan bisnisnya, pengalaman memiliki pengetahuan menjalankan bisnisnya selama ini, itu tidak terkait dengan adaptive mindset. Tapi kalau terkait adaptive mindset itu berpikir terus ya, knowledge-nya ditambah terus, skill-nya ditambah terus. Apalagi dengan situasi saat ini, situasi pandemi, perilaku konsumen sudah jauh berubah. Kalau mindset-nya tetap berpikir tetap yang lalu, maka akan ketinggalan, akan tergerus tuh rekan-rekan. Begitu ya Coach Mario ya. Nah, Yes. kita jadi sudah bahas mengenai sikap mental. Yang kedua kita sudah bahas mengenai upgrade knowledge dan skill. Nah, sekarang yang ketiga nih. Apakah cukup kalau sudah mengupgrade knowledge dan sudah melakukan memiliki skillnya, kira-kira cukup nggak? Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai action yang terukur. Nah, ini dua kata nih, action dan terukur. Gimana, Coach Mario? Menurut Coach Mario, action yang terukur itu seperti apa sih? Ya, nah jadi yang pertama tadi kan bicara tentang sikap mental, itu belief, membangun belief yang sehat, belief yang memang
dari dalam diri, bukan dari apa kata orang, bukan juga menunggu, tetapi belief dari dalam diri. Yang kedua, bicara tentang upgrade knowledge and skill. Berarti harus tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditambah, pengetahuan yang kurang, ataupun juga keahlian. Skill kan keahlian gitu ya. Yes, Knowledge yes. itu pengetahuan. Nah, tetapi kemudian ketika itu mulai dilakukan, kita juga tentu butuh namanya action, gitu kan? Ya, itu action. Udah tahu, harus lakukan. Kalau udah tahu tidak melakukan, NATO. Gitu ya, atau omdo lah, omong doang gitu kan. Tetapi butuh untuk dieksekusi, dijadikan sebuah action plan, dijadikan sebuah biasanya orang suka bilangnya itu key action, action plan, atau namanya ada rencana kerja 2021 misalnya begitu. Nah, itu action plan. Artinya apa? Mesti sesuatu yang spesifik. Ya, pasti mungkin di sini rekan-rekan udah tahu. Ukuran sebuah rencana kerja itu harus apa sih? Biasanya orang terjemahkan SMART. Gitu kan? Specific, measurable, kemudian achievable, kemudian result oriented, kemudian time bound. Gitu ya. Nah, itu mungkin rekan-rekan udah banyak tahu. Tetapi yang penting adalah bukan cuma sekedar melakukan tindakan yang spesifik, tetapi juga yang kita bisa ukur. Kita harus membuat sebuah metode pengukuran apakah tindakan atau action kita ini sudah action yang memang bukan hanya tepat, tetapi memberikan hasil. Karena kalau namanya kita membuat rencana kerja kita A, B, C, D, komplit. Tetapi pertanyaannya apakah rencana kerja itu membawa hasil, membawa dampak. Jadi rencana kerja yang baik harus disangkut pautkan dengan, ya tadi, ada bagian R-nya, result oriented. Yes. Nah, inilah bentuk pengukuran yang perlu dilakukan. Kalau sederhananya apa? Sederhananya kita butuh membuat, misalnya, Anda sebagai pelaku bisnis butuh memikirkan bagaimana membuat sebuah KPI. Ya, KPI itu sebenarnya sederhana. Memang kita nggak bahas di hari ini, di kesempatan ini, pada video ini, tetapi KPI itu menjadi salah satu metode pengukuran dari sebuah action. Sehingga action itu kita tahu, bukan hanya tepat, artinya bukan hanya mengikuti rencana awal, tetapi apakah ini berdampak pada hasil. Benar. Ya, itulah berbicara tentang action yang terukur. Oke, menarik Coach Mario. Jadi kata kuncinya action yang terukur itu adalah tidak hanya sekedar melakukan action tertentu, tetapi terukur, ada hasil yang bisa membuat seseorang itu mencapai, menuju, mendekatkan kepada tujuannya. Begitu ya Coach Mario ya? Yes, wow, betul. Rekan-rekan, jadi di episode ini saya dan Coach Mario sudah membicarakan mengenai definisi dari adaptive mindset. Nah, di episode berikutnya, saya dan Coach Mario akan mengupas lebih dalam tentang frame, model yang saya dan Coach Mario kembangkan di Excellent, pengembangan dari adaptive mindset, yaitu frame model CARES. Ya, di episode berikutnya silakan rekan-rekan ikuti terus channel kami dan jangan lupa subscribe. Kami akan hadir untuk Anda. Begitu, Coach Mario. Yes. Sekian rekan-rekan, sampai jumpa di episode berikutnya. Semakin bertumbuh, semakin berdaya, dan semakin berdampak. Thank you, Coach Mario. Yes. Sampai ketemu di video berikutnya. Yes.